Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Apa kabar jamaah, semuanya sehat? Mudah-mudahan yang berada di studio dan pemirsa dimanapun berada selalu mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebagian orang mengatakan bahwa Nabi itu kenabian klaim. Muncullah nabi-nabi palsu. Sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Musailamah Al-Kadzab, sampai yang kita baca di berita, kita lihat di televisi, maka Nabi Muhammad SAW ditegaskan Allah. Penegasan ini bisa kita lihat dalam banyak ayat yang selalu kita baca, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laminal mursalin. La kalau dibaca pendek menunjukkan penekanan makna. Laminal mursalin, sungguh engkau adalah salah seorang dari rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana ayat Al-Qur'an yang lain secara teks menyebutkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang akan kita baca di antaranya surat Al-Jumu'ah. Tetap memohon perlindungan Allah dengan membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Huwa Allah Subhanahu wa taala. Allazi yang ba'asa mengutus fil ummiyin di antara masyarakat yang buta huruf tidak bisa tulis baca. Rasulan, seorang utusan, seorang rasul yang membawa risalah. Minhum, sebagian dari mereka. Hum, mereka. Mereka siapa? Ummiyin, orang-orang yang tidak bisa tulis baca, yang buta huruf itu. Nabi sendiri mengaku, nahnu qaumun ummiyun, la naktub wa la nahsub. Kami adalah bangsa yang buta huruf, primitif, nomaden. Makanya kalender saja pun dia tidak ada. Kapan dilahirkan? Tahun gajah. Kapan peristiwa ini terjadi? Amul huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Kapan peristiwa ini terjadi? Amul faydan, tahun banjir bandang. Sampailah pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab menerima surat dari Romawi dan Persia tapi tidak ada kalender. Bermusyawarah sahabat. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari meminta, malu kita kalau sampai surat tidak ada kalender. Setelah musyawarah, wa amruhum syura bainahum, menetapkan suatu perkara berdasarkan syura, akhirnya ditetapkanlah hijrah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana keadaan mereka. Tapi ini satu sisi kelemahan. Masyarakatnya buta huruf, tidak bisa tulis baca. Di antara mereka ada seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu semua justru kelebihan. Andailah Nabi Muhammad SAW itu berada di komunitas Yunani, peradaban yang dibangun oleh Sokrates, Demokritos, Thales, Aristoteles, para filosof, maka apa kata orang? Ya, yang dia sampaikan itu kan copy paste daripada filosof. Yang dia sampaikan itu kan adalah hasil-hasil pemikiran filosof Yunani sebelumnya. Tapi begitu lahir, di tengah kebun kaktus yang tandus itu, tiba-tiba ada muncul satu kuntum bunga mawar yang cantik, indah, harum semerbak. Maka dia sebenarnya bukan produk dari lingkungannya, tapi dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak bisa tulis bacanya Nabi SAW itu adalah mukjizat. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan sebenarnya Nabi itu bisa baca, sebenarnya Nabi itu bisa menulis. Nih yang membantah. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Allah yang mengutus seorang rasul, utusan pembawa risalah, minhum, dari bangsa mereka sendiri.
Menjadi nabi bukan melamar, membawa proposal. Menjadi nabi tidak ada fit and proper testnya. Menjadi nabi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini muslim. Nama orangnya muslim. Sifatnya Islam. Berserah diri kepada kehendak Allah, bukan kepada kita. Orang kalau masih menunjukkan keangkuhan, kesombongan, sulit dia untuk menerima Islam. Tapi ketika dia baca Al-Quran, wah ini sudah di luar nalar, sudah di luar kemampuan saya. Ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia baru bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang mengutus Nabi Muhammad? Allah, huwa. Siapa yang diutus? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia diutus? Di tengah komunitas masyarakat yang tidak bisa tulis baca dan dia bagian dari mereka. Makanya Nabi memanggil beberapa yang disebut dengan Kutabul Wahyi, penulis wahyu. Di antaranya para khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, dipanggil Nabi SAW. Tulis. Di antara sahabat Nabi ada juga yang menulis hadis. Itulah dia Abdullah bin Amr bin As. Ya Rasulullah, aku menulis. Ini membuktikan tidak semuanya buta huruf, ada yang bisa menulis. Aku menulis semua yang engkau ucapkan. Tapi kemudian orang Quraisy mengejek. Mengapa kau tulis yang diucapkan Muhammad SAW? Dia kan manusia biasa. Apa kata Nabi SAW? Uktub, tulis wahai Abdullah bin Amr bin As. Wallahi demi Allah. Ma kharaja minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari sini. Sambil Nabi menunjuk mulutnya. Ma kharaja minhu illa haq. Yang keluar dari sini adalah hak, kebenaran, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun. Yuha. Tidaklah yang disampaikannya itu hawa, hawa nafsu. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah jelas bahwa yang mengutus adalah Allah, dia adalah utusan Allah, diutus di tengah komunitas masyarakat yang tidak bisa tulis baca, apa tugas, apa misinya? Yatslu alaihim ayatih. Yatslu, dia membacakan. Alaihim, kepada mereka. Ayatih, ayat-ayat mereka. Kontradiktif. Katanya diutus kepada masyarakat yang tidak bisa tulis baca. Tapi kenapa di sini justru ayat setelahnya dia tugasnya membaca? Nabi kamu tidak bisa tulis baca? Iya. Jelas-jelas di sini tugasnya yatslu, membacakan kepada mereka. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa tulis baca tiba-tiba tugasnya membacakan? Inilah bedanya antara yatslu, yaqra, yattali'. Apa beda qiraah dengan tilawah? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Ada namanya MQK. Ada namanya MTQ. MQK, Musabaqah Qiraatul Kutub. MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Qiraah, membaca. Tilawah, membaca. Apa beda qiraah dengan tilawah? Qiraah membaca semua. Membaca koran, membaca buku, membaca kitab kuning, membaca tulisan di dinding, membaca prasasti. Sedangkan tilawah hanya membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qiraah membaca. Tapi tilawah, musabaqah tilawatil Quran. Qori-qori tidak membaca. Coba lihat Syekh Nu'aina. Coba lihat Syekh Khalil Al-Husari. Tidak membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia membaca, melafazkan, menyebutkan, tapi tidak membaca teks. Oleh sebab itu maka banyak sekali dalam bahasa Arab yang kata-kata dalam bahasa kita terlalu miskin untuk menerjemahkannya. Ada satu lagi mutala'ah. Membaca juga. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa kita, ini baca,
Ini pun baca. Mutola'ah membaca. Tapi membaca tanpa menggerakkan mulut. Jadi kalau ada orang baca buku, itu mutola'ah. Sedangkan dalam sholat, orang membaca menggerakkan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka sholat kita tidak disebut mutola'ah. Yang mutola'ah itu pas baca Quran, baca kitab, itu mutola'ah. Ini perbedaan antara qiraah, mutola'ah, tilawah. Nabi Muhammad SAW tidak disuruh dia membaca Al-Quran teks. Karena Al-Quran itu tidak turun dalam bentuk kertas yang melayang-layang dari langit. Tapi Al-Quran itu adalah suara yang didengar oleh Nabi. Suara malaikat Jibril. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apakah Nabi turun dari gua Hira membawa tulisan? Membawa prasasti batu? Ini aku dapat wahyu nih, baca. Tidak. Mana dia? Suara yang melekat ke telinganya, masuk ke dalam hatinya, tersangkut di relung jantungnya, ada dalam kepalanya. Lalu bacaan itu dia ulang lagi, dia bacakan kepada sahabat radhiyallahu anhum. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sahabat membacakan kepada tabi'in, tabi'in membacakan kepada tabi'in, tabi'in bacakan kepada imam qurra, dibacakan kepada imam mazhab, dibacakan kepada guru-guru kita, kepada kiai kita, para ulama kita, sampailah ke kita sekarang. Sehingga andai terbakar semua mushaf Al-Quran ini, na'udzubillah, Indonesia tidak akan kehilangan Al-Quran karena Al-Quran ada. Dan ketika itu kita akan berkata, hai adik-adik para hafiz Quran, baca. Makanya ada anak yang tidak bisa baca tapi bisa baca. Anak umur 7 tahun, anak umur 5 tahun, belum pandai baca, tapi sudah bisa baca. Apa maksudnya? Dia bisa membacakan Al-Quran tanpa melihat teks. Inilah makna yatslu alaihim. Kekeliruan ketika memahami Al-Quran baca terjemah. Ketika dia baca terjemah, tugas Nabi adalah membacakan. Kata Ustadz kemarin, Nabi tidak bisa tulis baca. Ini buktinya dia baca. Membacakan dari hafalannya kepada umat. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dia mensucikan mereka. Orang jahiliyah yang musyrik itu, yang minum khamar, yang mabuk, ketika turun ayat pengharaman khamar, ditumpahkan khamar itu ke jalan-jalan kota Makkah, Madinah, penuh parit-paritnya. Bayangkan itu betapa mereka minum khamar itu luar biasa. Bisa suci bersih. Bagaimana? Ketika mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sejak itu putih bersihlah catatan amalnya. Yuzakkihim. Nabi mensucikan mereka dari masa lalu mereka yang hitam. Namin muslimin yuznibu dzamban, mereka yang melakukan perbuatan dosa, summa yatatahhar, mereka mensucikan diri. Orang yang baru masuk Islam mandi mu'allaf, mandi baru masuk Islam, bersih, berkhitan, suci badannya, suci zahirnya, dan suci pula batinnya karena sudah diampunkan Allah segala dosa-dosanya. Yuzakkihim, tugas pertama membacakan. Setelah dibacakan dapat wahyu, mereka menjadi tersentuh hatinya. Setelah itu mereka masuk Islam, mensucikan diri. Ketika Nabi SAW bersedih pulang dari Taif, orang Thaqif satu pun tidak ada mau menerima Islam, melempar dengan batu. 91 kilometer perjalanan Nabi dari kota Taif balik ke kota Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan sedih. Di tengah perjalanan Nabi membaca ayat Al-Quran. Ketika Nabi sedang membacakan ayat Al-Quran, rupanya ada sekelompok jin mendengarkan bacaan itu. Apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan dia membaca Quran ajaba, ajib, amat sangat menakjubkan. Amanna bihi, dan kami beriman. Masya Allah. Begitulah Allah menghibur hati Muhammad SAW. Orang Taif mengejek, melempar dengan batu, pecah tumit kakinya, basah terompah kayu. Tidak apa-apa orang Taif. Orang Thaqif tidak beriman, tak apa. Tapi jin justru mendengarkan bacaan dan kemudian suci bersih mereka karena mereka bersyahadat masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah hanya sekedar membacakan saja? Tidak.
Wa yu'allimuhumul kitab. Mereka, kitab Al-Quran. Wa yu'allimuhum, Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Al-Quran, Al-Furqan, Az-Zikr, dan beberapa nama lainnya. Untuk satu yang sama. Tergantung konteksnya. Kalau kebetulan bercerita tentang Musa, maka yang dimaksud adalah Taurat. Bercerita tentang Daud, yang dimaksud adalah Zabur. Bercerita tentang Isa alaihimussalam, yang dimaksud adalah Injil. Wa yu'allimuhumul kitaba. Allah mengajarkan kitab kepada mereka. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan Alkitab, Al-Quran kepada mereka. Lalu kemudian wal hikmata. Nabi mengajarkan pula kepada mereka al-hikmah. Tapi di sini sudah dikatakan ayat-ayat. Lalu di sini kenapa diulangi lagi Alkitab? Lalu di sini pula ada lagi al-hikmah. Apa perbedaan ayat-ayat dengan Alkitab dengan al-hikmah? Ayat-ayat umum. Ada ayat kauniyah yang tidak tertulis. Ada ayat yang tertulis. Ayat kursi, ayat dalam surat. Ini namanya ayat yang tersurat. Tapi ada ayat yang tersirat. Ini umum, ini khusus Al-Quran. Sedangkan Al-Hikmah, ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Apa itu hikmah? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini, insyaAllah. Yatslu alaihim ayatihi. Nabi Muhammad SAW membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ayat kauniyah, ayat alam semesta. Diajaknya mereka berpikir. Ayat Al-Quran, umum. Lalu kemudian dikhususkan. Wa yu'allimuhumul kitab. Diajarkannya kepada mereka Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran global, umum saja. Aqimus shalah, salatlah. Wa atuz zakah, berzakatlah. Tapi bagaimana dengan aplikasinya? Bagaimana dengan tata cara kaifiatnya? Maka penjelasannya ada juga. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Yang dimaksud dengan al-hikmah adalah as-sunnah. Sunnah Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambillah cara ibadah haji dan umrah melalui aku. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat ibadah ma laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka dia amalnya tidak diterima, tertolak. Satu-satunya jalan mendekatkan diri dengan mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tugas kenabian yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rasul, wahai Muhammad, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa yang sudah diturunkan Allah kepada engkau. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau tidak kau sampaikan, maka sungguhnya engkau sudah tidak melaksanakan tugas misi ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Jangan takut, Allah menjaga engkau dari seluruh manusia. Setelah ini diingatkan lagi bagaimana keadaan kondisi mereka sebelumnya. Wa in kanu, mereka dulu sebelum Nabi datang. Min qablu, sebelumnya. Sebelum datangnya kerasulan, kenabian. Lafi dhalalim mubin. Kanu, mereka, masyarakat Makkah, kafir Quraisy, tidak bisa membedakan antara hak dengan batil, mencampur adukkan, minum khamar, berjudi, berzina. Mereka semuanya sebelum itu lafi dhalalim mubin. La, tidak. Kalau panjang, la, tidak. Tapi di sini pendek, la, sungguh. La in syakartum, la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, sungguh. Tapi kalau dibaca panjang, la, tidak. Sebelumnya mereka itu sungguh amat sangat berada dalam dhalalim mubin. Kesesatan yang nyata. Andai tidak ada risalah, tidak terbayangkan bagaimana keadaan mereka hari ini. Makanya dikatakan,
Marilah kita bersyukur kepada Allah yang sudah mengutus Nabi Muhammad SAW yang sudah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang, gelapnya kejahilan kepada terangnya iman dan Islam. Itulah makna dari ayat ini, menegaskan kembali tentang kerasulan Muhammad SAW, tugas-tugas dan fungsinya, dan bercerita bagaimana masyarakat dulu sebelum dia datang dan setelah kedatangannya. Disebutlah negeri itu dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang dengan cahaya. Bukan hanya cahaya zahir yang kelihatan, tapi juga cahaya batin jiwa mereka, bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, sampailah cahaya iman dan Islam ke hati umat sampai hari ini. Dan sampai pula dari kota suci itu 9.000 kilometer ke negeri kita Nusantara ini, dan akhirnya nenek moyang kita pun bersyahadat. Hari ini kita pula dipertemukan dalam majlis yang mengkaji ayat-ayat, mengkaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan Ustaz. Dan tadi dijelaskan bagaimana risalah kenabian itu mulai dari Rasulullah yang tidak bisa tulis baca, kemudian dia mendapatkan wahyu dari Allah, dan kemudian menjelaskan kepada umat, sehingga kemudian umat bisa dari kegelapan menuju terang. Proses ini kan sudah lama Ustaz, artinya sudah ribuan tahun sampai hari ini. Bagaimana risalah kerasulan ini bisa kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di zaman jahiliyah dulu juga bisa terserap seperti sampai hari ini. Ini tugasnya tugas siapa Ustaz? Terima kasih Ustaz. 1440 tahun. Kenapa bisa eksis dan bertahan? Kenapa masih tetap ada? Berapa banyak pemikir, filosof dunia, ucapan-ucapannya hanya eksis 200-300 tahun habis itu hilang. Berapa banyak orang-orang yang dianggap cerdas, yang dulu pada masa Renaissance, pembebasan Eropa dari kegelapan, tapi hari ini ucapannya seperti hambar saja. Tapi Muhammad SAW 1440 tahun lamanya tetap. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada kaderisasi yang luar biasa. Nabi meninggalkan sahabat. Setelah generasi sahabat muncul tabi'in. Sahabis tabi'in muncul tabi'in. Dan teruslah sampai ke guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Ada kesinambungan ilmu pengetahuan yang disebut dengan silsilah sanad. Dan mereka mengembangkan. Dan itu sudah disebutkan Nabi SAW. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi kalau kita ingin 100 tahun setelah kematian kita ini, Islam tetap ada di kampung halaman kita, di negeri kita, maka cetaklah para ulama-ulama. Wakafkan satu dari anak cucu keturunan kita untuk belajar agama. Yang terjadi saat ini apa? Orang malah, anaknya di mana? Di Fakultas Usuluddin. Jurusan apa? Tafsir. Nanti mau makan apa? Pikirannya makan. Kelihatan sekali otaknya dekat dengan lambung. Ini orang apa udang? Apa yang dipikir? Oleh sebab itu maka ini mindset perlu diluruskan. Sampai ada FSP namanya sekarang. Fakultas Sepi Peminat. Na'udzubillah. La haula wa la quwata illa billah. Maka ini akan terus ada terang benderang ini. Hai yang kaya-kaya, kalau kau mau menunjukkan kau kaya, buat itu sekolah tahfiz Quran gratis. Yang banyak uang, yang punya tanah lebar, wakafkan 2 hektar untuk. Barulah ini. Al-Islamu ya'alu, Islam itu akan tetap tinggi, wala yu'la alaih. Cahaya Islam tidak akan mati. Yuriduna ayutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan tetap menyalakan cahayanya. Jaminan Allah. Tapi ingat, bahwa di dunia ini tetap ada cahaya Islam. Betul janji Allah. Tapi apakah di kampung halamanmu tetap ada cahaya Islam? Tak ada jaminan. Berapa banyak yang dulu dikenal dengan kampungnya para ulama, di kampungnya terkenal Islam, hari ini justru Ustadz di kampung saya itu, kampung ibu saya itu, kampung bapak saya itu Ustadz, tidak ada sholat Jumat. Kenapa? Khotib nggak ada.
Bisa terjadi. Apa maknanya? Maka syiar Islam akan tetap ada dengan adanya kaderisasi. Namanya boleh SMP, namanya boleh SMA, tapi muatan agamanya tetap ada di dalam. Akidah, akhlak, bahasa Arab, fikih, sejarah Islam, mesti ada. Baru akan lahir generasi-generasi, saintis Islami, dokter yang Islami, pengacara yang Islami, sehingga apapun bajunya, tapi isinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna, jadikan kami ya Allah, aqwiya, orang-orang yang kuat, bil Islam, karena Islam. Allahumma sallimna wa sallimul muslimin, selamatkan kami dan selamatkan saudara-saudara kami yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Matikan kami dalam keadaan istiqamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.